Dalam program Rosi, Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo menyebut Presiden Joko Widodo dengan marah meminta KPK menyetop penyidikan kasus korupsi KTP elektronik sebelum Setia Novanto menjadi tersangka. Istana pun bereaksi dengan langsung membantah. Belakangan Setia Novanto sendiri ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian divonis 15 tahun penjara. Lalu apakah benar Presiden mengintervensi KPK? Sudah bergabung untuk diskusi saat ini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAD Universitas Gadjah Mada Saidur Rahman. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau Anda meragukan pernyataan Pak Agus ini, Bang Habib, jadi analisis Anda ada apa di balik pernyataan Mas Agus ini? Ya, tentu sesuatu yang disampaikan tanpa bukti, ya, tanpa saksi, tentu kan nggak bisa dipercaya. Karena kita orang hukum, apalagi Pak Agus mantan Ketua KPK, lembaga penegak hukum. Dia tahu juga sebetulnya, ya, untuk menyampaikan sesuatu yang tidak ada bukti itu apa namanya, ya nggak akan mungkin orang percaya. Apalagi konteksnya sekarang kan menjelang pemilihan umum, ya. Dan dia sekarang sudah menjadi orang politik karena ikut menjadi caleg, ya, DPD di Jawa Timur kalau nggak salah. Jadi saya pikir kita tunggu saja, kalau memang dia ada bukti ya silakan ditunjukkan. Kalau nggak ada bukti ya apa? Masa kita percaya omongan satu orang begitu saja? Jadi Kan ada tendensi nggak politik masuk menurut akal. Anda di sini? Ya makanya, ya, kalau kita mau mempertanyakan ya kapasitas beliau juga, ya, kenapa baru disampaikan saat ini? Ya, ini saya apa namanya mengutip dari Pak Saroni, kolega saya di Komisi 3. Kenapa baru disampaikan saat ini di tahun politik? Itu sudah sekian lama loh, itu kalau nggak salah 2010-an kan, Ya. apa namanya tempus deliktinya, ya. Nah lalu persoalannya kan satu, Setia Novanto akhirnya kan terbukti di apa namanya diadili dan dijatuhi hukuman, ya, tidak ada penghentian proses hukum. Nah, yang kedua, kita justru mempertanyakan, ya, dalam kasus ini kan banyak pihak masih masih mengungkap, masih menuduh adanya kejanggalan, yaitu adanya orang-orang, ya, yang disebut-sebut oleh saksi, beberapa saksi dan masuk dalam surat dakwaan ikut menerima aliran dana seperti Pak Ganjar Pranowo, ya, disebut oleh apa namanya dua orang, ya, yang di sini, ya, ada si siapa Nazarudin, ada Setia Novanto yang menyebut Ganjar Pranowo menerima 500.000 US dollar, ya. Lalu masuk juga di dakwaan ini yang terjadi di September Oktober 2010 di ruangannya Pak Mustoko Weni. Pak Ganjar Pranowo disebut nih, ya, menerima 500.000. Kenapa pengadilan, ya, proses peradilan terhadap orang-orang di luar yang sudah dihukum itu tidak berjalan, ya, proses pemeriksaannya tidak berjalan. Itu kan kami pertanyakan, dan Pak Agus Raharjo juga sebagai orang yang pernah menjabat di pimpinan KPK harus menjelaskan, ya. Karena sampai saat ini kan itu digoreng-goreng terus, ya, informasi tersebut. Pak Ganjar Pranowo disebut ada videonya tiap hari kita lihat, ya, beredar. Kesaksian siapa? Pak Nazarudin, kemudian Pak Setia Novanto menyebutkan Pak Ganjar Pranowo menerima 500.000. Nah, kenapa tidak dituntaskan, ya kan, penyidikan terhadap orang-orang tersebut, gitu loh. Nah, ini yang lebih menjadi tanggung jawab dari Pak Agus Raharjo waktu itu. Dan ini Pak, dikit lah, ya. Kalau dia merasa ini intervensi, kan ini merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 21 Undang-Undang KPK, ada pidananya. Kan waktu itu dia memiliki kekuasaan, katanya nggak bisa diintervensi, ya kan? Dan intervensi itu melanggar hukum. Harusnya dilakukan tindakan hukum. Dia harus bisa waktu itu usut Pak Presiden yang mengintervensi, ya, untuk bertanggung jawab secara hukum, dijerat pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Kok kan faktanya tidak, gitu loh. Nah, baru hari ini muncul tiba-tiba. Ini apa namanya latar belakangnya Pak Agus Raharjo ini, gitu. Pertanyaan besarnya ada apa itu? Nah, kalau menurut Anda, Mas Zainur, ini ada apa di balik pernyataan ini? Apa analisis Anda? Ya, kalau saya tidak bicara soal apa motifnya, itu silakanlah para politisi membicarakan apa sih motif politik dari Agus Raharjo. Saya ingin membahas yang pertama, apakah mungkin seorang presiden melakukan intervensi kepada aparat penegak hukum? Saya sangat yakin, hakul yakin sangat mungkin intervensi itu dilakukan.
KPK itu dari dulu diintervensi oleh berbagai pihak, oleh kekuasaan di Komisi 3, melalui berbagai RDP, melalui hak angket, dan lain-lain. Juga diintervensi oleh aparat penegak hukum lain, oleh kepolisian, oleh kejaksaan, gitu ya. Kenapa saya berani sebutkan demikian? Misalnya, dalam kasus buku merah, orang-orang yang kemudian ada di dalam kasus tersebut, kemudian ditarik pulang ke Polri misalnya, itu menunjukkan juga adanya intervensi. Jadi intervensi kepada penegak hukum itu bukan barang baru, itu barang dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kalau pertanyaannya apakah mungkin Presiden Jokowi mengintervensi penanganan perkara kasus korupsi EKTP? Oke. Saya sih katakan sangat mungkin, mungkin saja. Nah, tetapi apakah itu bisa dibuktikan atau tidak? Nah, itu memang menjadi tugas dari Agus Raharjo ketika dia menyampaikan kepada publik. Tapi meskipun misalnya tidak berhasil membuktikan secara hukum, publik pun jadi tahu gitu ya, Hmm. bahwa ternyata di masa pemerintahan Presiden Jokowi sebelum revisi Undang-Undang KPK pun sudah ada intervensi-intervensi dalam bentuk permintaan untuk menghentikan perkara gitu ya. Sehingga Nah, Anda kita lihat meragukan komitmen dari Presiden Joko Widodo untuk pemberantasan korupsi ini dengan belajar dari kasus-kasus itu tadi? ya 2019 revisi Undang-Undang KPK dalam Undang-Undang 19 2019. Hmm. Di dalam Undang-Undang 19 2019, Presiden itu bisa mengintervensi KPK. Pertama, untuk pertama kali Dewas itu dipilih langsung oleh Presiden, tidak lewat seleksi. Yang kedua, Presiden menetapkan peraturan mengenai supervisi. Yang ketiga, Presiden menetapkan organisasi pelaksana pengawasan. Dan seterusnya, masih banyak banget intervensi-intervensi melalui undang-undang, Hmm. bukan kasus per kasus gitu ya. Oke. Kita lihat kemudian pasca revisi Undang-Undang KPK, indeks persepsi korupsi Indonesia kemudian menjadi jeblok. Di terakhir 2022, indeks persepsi kita itu Bang ada di angka 34. Hmm. Sama persis ketika Presiden Jokowi naik tahta di 2014. Artinya selama 9 tahun, nol. Kenapa nol prestasinya? Karena KPK-nya tidak lagi independen, KPK-nya bisa diremote dari eksternal, KPK-nya kemudian banyak sekali ada pelanggaran-pelanggaran di dalam, karena KPK-nya sudah benar-benar dimasuki oleh banyak sekali kuda Troya dan Oke. bisa diremote dari luar. Contoh kasus ya ketuanya sendiri sekarang jadi tersangka gitu. Oke. Kalau menurut Anda, Bang Habib, ada intervensikah di balik ini semua, terutama untuk penanganan kasus di KPK? Ya tentu sebagai orang hukum ketika kita ditanya pendapat ada atau tidak kan harus berdasarkan alat bukti ya. Saya yakin publik nggak percaya ya. Saya beda dengan Mas Jainur ya. Nah, saya lihat rakyat percaya Jokowi kok gitu loh. Jadi kita nggak bisa memasukkan asumsi dalam persoalan pembicaraan mengenai fakta-fakta hukum. Kemudian soal bahwa KPK saat ini secara umum bisa diintervensi itu kan juga asumsi ya. Banyak pasal-pasal ya yang diperdebatkan disebut membuka ruang intervensi terhadap KPK. Tapi kan ada asumsi yang sebaliknya. Misalnya pasal 3 ya kan. KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Itu kan dipersoalkan kemarin. Tapi kan ada lanjutannya yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Ini juga norma ya. Ini norma. Ya jelas KPK independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sehingga kalau kita menyalahkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 menurut saya itu justru jauh panggang dari api ya. Ini kan teman-teman ini kan kemana-mana larinya ke undang-undang itu saja. Variabel lain nggak dilihat ya. Hukum itu kan bukan persoalan undang-undang saja, ada manusianya, ada kulturnya juga gitu. Oke. Jadi Pak Firly misalnya jadi tersangka, nggak ada hubungan sebab akibat dengan undang-undang gitu loh. Jauh gitu loh. Gimana tuh meresponnya, Mas Zainur? Ini sudah saya sampaikan, yang disampaikan oleh Bang Habib tadi itu kan norma di awal-awal. Dikatakan bahwa KPK itu meskipun dalam rumpun kekuasaan eksekutif bersifat independen. Tapi baca dong di bawahnya, kepegawaiannya dialihkan menjadi ASN. Kalau dialihkan menjadi ASN, tentu manajemennya berada di bawah manajemen pemerintah. Mulai dari rekrutmen, direkrut oleh BKN. Untuk pendidikannya, untuk manajerialnya, itu juga ada kaitannya dengan LAN. Artinya KPK tidak lagi dianggap sebagai lembaga negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam Jakarta Principle. Mungkin Bang Habib perlu buka di 2012, Jakarta Principle on Anti-Corruption Agencies.
dan juga juklak-juknis yang disampaikan misalnya di dalam ANKEK dan juga guidance dari UNODC. Bisa dicek bahwa independensi KPK itu mulai dari dasar hukumnya, sumber daya manusianya, rekrutmen dan kemudian pemberhentian dari pimpinannya, sampai kepada pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Itu juga harus dilihat secara utuh. Memang tadi dikatakan bahwa apakah ada kaitannya misalnya Firly Bahuri dengan revisi Undang-Undang 19 2019? Kalau menurut saya ada. Kenapa? Karena sekarang KPK-nya sudah benar-benar tidak berada dalam posisi yang benar-benar independen. Oke. KPK-nya tidak independen itu bisa berpengaruh ke aspek yang sangat luas, termasuk misalnya bagaimana KPK itu sekarang gitu ya, itu berada dalam pengawasan lembaga yang namanya Dewas, tetapi hampir tidak pernah bisa memberi putusan yang tegas dan jelas. Oke, Nah, Dewas sehingga terakhir itu singkat saja, mohon maaf saya adalah potong di situ. Untuk pertanyaan masing-masing terakhir, sehingga perlukah Presiden untuk menjelaskan soal ini? Menurut Anda, Mas Zainur gimana? Saya tidak punya harapan pada Presiden Jokowi. Saya hanya berharap Sudah. untuk 2024. Siapapun presidennya silakan gitu ya rakyat pilih. Oke. Tapi kembalikan independensi KPK itu yang pertama. Yang kedua bersihkan KPK dari kuda Troya. Yang ketiga adalah benar-benar harus ada keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi. Misalkan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Kejahatan, pembatasan transaksi uang kartel dan seterusnya. Sekarang angka kita indeks persepsi korupsi 34/100 huruf D. Mau seperti ini terus Indonesia menjadi negara yang sangat korup. Oke. Yaitu bukti kegagalan dari Presiden Jokowi selama 9 tahun dalam pemberantasan korupsi, Bang. Bang Habib gimana? Ya, kritikan, saran dan dari rekan-rekan tentu kita terima, tapi kita nggak boleh ya menjustifikasi persoalan-persoalan hukum, termasuk tadi persoalan hukum menyangkut kredibilitas Pak Jokowi hanya dengan asumsi-asumsi kita, ya. Kita biasa berbeda pendapat, tapi kalau melakukan judgement, Anda tadi mengatakan Zainur kan publik percaya Pak Jokowi melakukan intervensi hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang dia bangun. Tentu itu salah besar, dan ini tentu juga bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum itu sendiri. Jadi menurut saya ya nggak ada masalah, kami menerima kritikan apapun ya, misalnya soal undang-undang, soal bagaimana KPK bisa lebih baik lagi ke depan ya. Oke. Tapi kalau kita bicara fakta-fakta hukum, kita bicara soal persoalan-persoalan hukum, tidak ada cara lain selain kita harus mendasarkan pada bukti-bukti yang ada itu. Oke. Terima kasih banyak untuk perspektifnya, Bang Habibur Rahman dan Mas Zainur. Sama-sama. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore semuanya.